Dinas Kesehatan Bandar Lampung meningkatkan intensitas vaksinasi terhadap masyarakat umum untuk mengejar target agar masyarakat sudah divaksin. Pelaksanaan vaksinasi tidak hanya di puskesmas, namun juga di mal. Selasa pagi, salah satu lokasi vaksinasi terhadap masyarakat umum digelar di mal yang terletak di Jalan Tengku Umar, Kedaton, Bandar Lampung. Petugas memprioritaskan warga berKTP Bandar Lampung untuk divaksin COVID-19. Syaratnya mudah, yakni peserta vaksinasi hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP saja. Jika tes kesehatannya lolos, maka peserta kemudian disuntik vaksin COVID-19. Pastinya harus ya, karena kan biasanya anak-anak milenial ini kan sering main nih, sering berkumpul apalagi ya, bosan di rumah main kan, makanya harus divaksin sehingga biar nggak menular lah. Ada persiapan nggak sebelum vaksin? Ada, pastinya kita sarapan sama berdoa sih. Dan dibantu dengan Bumi Kedaton, dan mudah-mudahan vaksin yang ada di Kota Bandar Lampung ini semuanya bisa mencakup semua warga masyarakat Bandar Lampung. Dan Bunda berharap juga kepada semua masyarakat Kota Bandar Lampung, jangan takut untuk divaksin. Di mal ini, petugas Dinas Kesehatan Bandar Lampung menyediakan 700 vaksin COVID-19. Para penerima vaksin itu yakni warga berusia 18 hingga 59 tahun. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan program vaksinasi ini dengan tujuan mencegah penularan COVID-19. Masyarakat juga diimbau tidak takut disuntik vaksin COVID-19 karena tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pihak Kementerian Agama Bandar Lampung belum menentukan jadwal pasti kapan belajar tatap muka tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang di bawah naungannya akan dimulai. Kebijakan pelaksanaan belajar tatap muka masih menunggu instruksi dari Kementerian Agama Pusat dan pihak pemerintah Bandar Lampung. Kepala Kementerian Agama Bandar Lampung Mahmudin Aris Rayusman saat ditemui pada Selasa pagi di kantornya mengatakan persiapan belajar tatap muka telah dilaksanakan. Seluruh guru sekolah di bawah naungan Kementerian Agama telah divaksin COVID-19. Jikapun dimulai, pihak Kementerian Agama mengklaim seluruh sekolah telah siap melaksanakan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, pihak Kementerian Agama masih pesimis bahwa belajar tatap muka akan dimulai bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada bulan Juli mendatang, mengingat angka penularan COVID-19 masih mencemaskan. 1.987 orang sudah divaksinasi. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka persiapan PTM di Kota Bandar Lampung. Insya Allah kalau memang nanti PTM itu dibuka, Kementerian Agama khususnya di Kota Bandar Lampung kita sudah siap dalam PTM tersebut. Persiapan-persiapannya yaitu sudah kami lakukan persiapan untuk cuci tangan, kemudian persiapan masker, kemudian hand sanitizer, juga persiapan-persiapan lain itu alhamdulillah sudah siap di Madrasah Sekota Bandar Lampung. Persiapan sekolah tingkat Madrasah Tsanawiyah saat ini sedang dalam proses tahapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB dilaksanakan secara daring dan ujian jika Kemenak Lampung tidak menerapkan sistem zonasi pada proses PPDB tersebut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga kedelai impor di Bandar Lampung masih tinggi. Menurut produsen tahu dan tempe, harga kedelai impor saat ini Rp10.500 per kilogramnya. Harga tersebut masih jauh dari harga normal dibandingkan sebelum Lebaran lalu yang masih di kisaran Rp7.000 per kilogram. Salah satu yang mengeluhkan tingginya harga kedelai impor adalah Acong, produsen tempe di Kelurahan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
Selain mahal, kedelai impor juga langka di pasaran. Acong mengaku terkadang mendapat pasokan kedelai dari agen di luar daerah. Untuk menyiasati agar usahanya tidak gulung tikar, Acong memperkecil ukuran tempe dan menaikkan harganya Rp1.000 per biji. 10.500 per kilonya. Itu harga segitu masih dikeluhkan nggak sih Pak sama produsen? ya masih. Kalau harga normal berapa? Kalau harga normal kan ada yang 7.000, 8.000, 9.000 lah. Ini mah nggak pantas. Harga kedelai impor di atas Rp10.000 per kilogramnya ini telah terjadi hampir selama 2 bulan. Menurut produsen tempe, penggunaan bahan baku kedelai impor tidak bisa dihindari. Pasalnya, jika tempe dibuat dengan kedelai lokal, maka kualitasnya kurang baik dan berpengaruh pada rasa yang tidak banyak diminati masyarakat. Para produsen tempe di Kelurahan Gedung Pakuwon, Bandar Lampung meminta kepada pemerintah agar segera bisa mengendalikan harga kedelai impor di harga Rp7.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Rakyat Tulang Bawang untuk DPR RI menentukan pilihannya. Anggota Komisi 2 DPR RI Selasa pagi melakukan sosialisasi gemar makan ikan kepada warga Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kegiatan yang dipusatkan di balai desa setempat itu diikuti sekitar 50 warga dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita bicara protein. Protein untuk apa? Untuk mengganti sel-sel kita yang rusak setiap hari. Ikan dianggap sebagai salah satu sumber protein hewani yang sangat penting bagi kebutuhan gizi tubuh manusia. Makan ikan juga baik untuk anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan. Harga ikan juga lebih terjangkau masyarakat dibandingkan harga daging sapi yang terus melambung tinggi. Apalagi Lampung menjadi salah satu wilayah penghasil ikan yang cukup melimpah, mulai dari wilayah pesisir selatan hingga pesisir barat. Variasi ikan tangkapan nelayan di Lampung juga bervariasi, seperti tongkol, tuna, hingga blue marlin. Masyarakat untuk mengingatkan kembali. Contohnya aja gemar makan ikan ini sebenarnya ikan bukan makanan yang baru, yang asing bagi kita, tetapi sehari-hari kita makan ikan. Kita mengingatkan di dalam komposisi makanan kita hari-hari itu, ya kalau milih ada protein. Ya. Proteinnya salah satu sumbernya yang terbaik adalah protein ikan. Sayangnya, sosialisasi gemar makan ini justru tidak dibarengi dengan kegiatan makan ikan bersama masyarakat yang diundang. Usai acara, para peserta diberi nasi kotak saja yang berisi nasi, sayur, dan daging ayam di dalamnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Makan ikan, makan ikan, makan ikan, makan ikan.